Wamenkumham Edy Hiarie sebagai saksi terhadap kasus penerimaan suap dan gratifikasi hari ini. KPK telah menandatangani surat perintah penyidikan atau sprindik untuk 4 orang tersangka. KPK menyebut kasus dugaan gratifikasi dengan terlapor Edy Hiarie atau Wamenkumham sudah naik ke tahap penyidikan. Ada 4 tersangka dalam kasus ini yang semuanya juga dicegah ke luar negeri, termasuk Edy. Pada 9 November lalu, KPK telah menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Syarif Hiarie, sebagai tersangka penerimaan suap dan gratifikasi. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Francisco Donaciono untuk mengetahui informasi terkini soal pemeriksaan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edy Hiarie di KPK. Sisko, materi pemeriksaan yang akan digali oleh KPK kepada Wamenkumham Edy Hiarie dan 3 tersangka lain, apa saja kira-kira? Baik, kapasitasnya yang akan diperiksa oleh penyidik, Radi dan juga saudara adalah terkait oleh pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka yang lainnya. Namun memang untuk detailnya ini tersangka siapa saja kemudian yang akan dilakukan pemeriksaan saksinya ini masih kami gali informasi terhadap pihak KPK. Namun untuk jadwal pemeriksaan hari ini untuk Wakil Menteri Hukum dan HAM yaitu Edward Hiarie ini memang dijadwalkan sudah dikirimkan surat 1 minggu yang lalu untuk pemeriksaan sebagai saksi. Setidaknya dalam kasus dugaan suap dan juga gratifikasi ini, Radi dan juga saudara, pihak KPK memberi kisi-kisi ataupun juga memberikan pernyataan seperti itu pada awal bulan November lalu melalui Wakil Ketua KPK itu Alexander Marwata. Setidaknya selain Edward Hiarie ada juga 1 pihak swasta yang diduga sebagai pemberi dan 2 orang yang merupakan asisten dari Edward Hiarie sendiri. Nah, kalau untuk terkait kronologinya ataupun juga lebih lengkap ya materi penyidikan memang masih terus berjalan seperti itu, tapi setidaknya KPK hingga saat ini sudah melakukan berbagai upaya dalam proses penyidikan ini, mulai dari penggeledahan dan juga mencari sejumlah dokumen. Kalau informasi terakhir kami dapatkan setidaknya ada 2 lokasi berbeda ataupun yang di Jakarta seperti itu yang dilakukan penggeledahan di mana ada sejumlah dokumen kemudian yang diamankan dan pemeriksaan sejumlah saksi terkait dengan kasus ini. Tentunya yang memang menjadi pertanyaan publik adalah terkait dengan laporan yang ataupun juga pengaduan masyarakat yang telah masuk ke KPK pada bulan Maret lalu atau lebih tepatnya pada 14 Maret 2023 yang lalu, di mana ini dilaporkan oleh Ketua IPW yaitu Sugeng Santoso, di mana kemudian ditindaklanjuti oleh KPK dengan pemeriksaan saksi ataupun juga Edward Hiarie dalam kapasitas sebagai saksi pada 20 Maret 2023. Tentunya yang juga cukup menarik adalah bagaimana kemudian peran dari sejumlah tersangka ini atau 4 orang tersangka ini, kronologinya, pemberiannya, apakah benar sebesar 7 miliar rupiah seperti yang dikatakan ataupun juga dilaporkan dengan terkait dugaan masyarakat. Inilah yang masih kami nantikan karena biasanya nantinya pihak KPK akan melakukan konferensi pers dan juga diikuti oleh proses penahanan. Nah, terkait dengan status meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka Radi dan juga saudara, namun Wamenkumham ini tetap bekerja seperti biasa dan ini juga telah dikuatkan oleh pernyataan dari Yasona Lawli yaitu Menteri Hukum dan HAM bahwa meskipun statusnya sebagai tersangka namun mengedepankan asas praduga tak bersalah inilah yang memang perlu digarisbawahi. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah nantinya Edward Syarif Hiarie ini akan menjadi orang ke-7 dalam kabinet Joko Widodo yang setelah sebelumnya ini ada 6 orang sebelumnya yang tersandung kasus pidana. Kita akan nantikan perjalanan kasusnya ini berikutnya. Radi. Tapi Anda yang menarik tadi Anda mengatakan hari ini kan diperiksanya Wamenkumham itu sebagai saksi. Padahal sudah ditetapkan sebagai tersangka. Lalu kapan KPK kira-kira memeriksa Wamenkumham dengan kapasitas dirinya sebagai tersangka dalam kasus ini? Nah, ini memang sebenarnya cukup menarik Radi dan juga saudara bahwa pemeriksaan sebagai saksi ini untuk melengkapi berkas penyidikan ataupun juga setelah kemudian sejumlah barang bukti ataupun juga alat bukti ini dikumpulkan oleh KPK. Tentunya ini memang kita nantikan meskipun kalau kita lihat ataupun juga kita pantau pada awal November lalu sudah ditetapkan sebagai tersangka, seperti yang saya katakan tadi Radi dan juga saudara, ketika penetapan tersangka secara resmi melalui konferensi pers akan juga ditetapkan ataupun juga diiringi oleh proses penahanan, sehingga memang kami nantikan nantinya apakah ada pemeriksaan saksi-saksi lain dari tersangka ataupun juga 4 tersangka untuk saksi ataupun juga tersangka lainnya. Inilah yang masih kami nantikan. Namun untuk jadwal hari ini adalah dalam kapasitas saya sebagai saksi untuk
tersangka lain. Inilah yang memang harus digarisbawahi sebenarnya tadi, sehingga dari pihak KPK sendiri menjelaskan nantinya ketika proses penyidikan telah selesai, alat bukti sudah selesai, keterangan saksi-saksi termasuk dari keterangan para tersangka ini sudah selesai, baru nantinya pihak KPK berjanji akan melakukan konferensi pers terkait masalah kronologi, kemudian jumlah aliran dana, kemudian peran-peran dari masing-masing tersangka ini dalam kasus dugaan suap dan juga gratifikasi yang menyeret Wamenkumham. Radi. Baik, Francisco Donasiono melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Terima kasih, selamat bertugas kembali, Francisco.